ketika masuk bulan Ramadan, Pak. Nah, ini menarik. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadhan hatta yansalikha. Fayatihi Jibril fayaridu alaihi al-Qur'an. Wa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah." Ini yang dilakukan Nabi, Pak. Apa itu? Rasul itu Masya Allah, Rasul itu orang yang paling dermawan, Pak. Ajwadan nas bil khair. Khair itu harta benda. Ajwadan nas, paling dermawan dalam masalah harta. Rasul sampai Rasulullah SAW itu bersabda, kok seandainya Allah memberikan aku emas sebesar gunung, akan aku bagi-bagi, akan aku sisakan untuk bayar utangku dan untuk makan secukupnya. Sampai Rasulullah disuruh Pak, Rasulullah itu Jibril datang, Rasulullah suruh milih. Kamu hidup di dunia sampai hari kiamat bisa hidup di dunia, ataukah akhirat? Kowe milih ndi? Ya Rasulullah milih akhirat, Pak. Makanya ketika nomornya 63 tahun Rasulullah meninggal. Kalau seandainya Rasul mau, ya Allah saya pengen hidup selamanya lah sampai hari kiamat, saya pengen bimbing umat, iso Pak, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kan enggak. Tapi kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada dunia ini. Rasul kalau minta, Pak, gunung Safa, gunung Marwah itu dijadikan emas, ya iso. Rasulullah minta dikasih kekayaan oleh Allah, ora kere, ora melarat, iso. Ning walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya kalau di duit itu ya nyah nyoh sampai Rasul kadang-kadang wis entek. Tapi meskipun begitu, Pak, Rasul malah nyarankan aja kaya aku. Rasul malah menyarankan afdholus shadaqati an dhuhri ghina. Sebaik-baik sedekah itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokokmu. Itu ajarannya Rasul. Umatnya diajari seperti itu. Ning Rasul itu kan memang tidak milih yang baik kan, Pak. Rasul itu milih yang paling baik. Ya gitu. Makanya itu diikuti Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau sedekah itu apa yang ada di tangannya, Pak, dikasihkan. Ya ketika mau perang Tabuk kan Rasulullah nyuruh sahabatnya untuk sedekah. Akhirnya Abu Bakar datang, ini Rasul seluruh yang saya punya. Seluruh yang saya punya itu artinya yang ada di sakunya dan yang ada di rekeningnya gitu loh, Pak. Omahe ya ora didol ya. Untahe ya ora didol, ndak kebune ora didol. Uang yang cash ini ada Rasul saya, semua. Kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Akhirnya Khalifah sahabat Umar akhirnya memang nungguin di situ, Pak. Dari tadi itu memang dia sedekah banyak, nunggu. Jangan-jangan hari ini saya bisa ngalahkan sedekahnya Abu Bakar. Ternyata tidak bisa ngalahkan. Tapi kalau kita memang imannya seperti iman Abu Bakar, ya monggo saja, Pak ya. Langsung gaji sebulan langsung ya. Gajinya 10 juta langsung sedekahkan. Bariku rapopo. Oh, Abu Bakar aja begitu. Bariku anaknya nangis mumet, Pak. Nggak afdal, Pak, nggak afdal ya. Yang afdal adalah andohri gina. Afdalus shadaqati andohri gina. Sebaik-baik sedekah itu kebutuhan pokok sudah terpenuhi, disisakan untuk saving ya, katanya harus ada saving gitu. Terus sisanya itu yang disedekahkan itu afdal. Jadi Rasulullah, masya Allah, Pak, ajwadan nas bil khair, ya Allah. Gitu. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Kalau bulan Ramadan, Pak, lebih dermawan lagi, lebih dermawan. Kenapa lebih dermawan? Karena kalau malam itu dia Rasul mendapat keberkahan. Apa keberkahannya? Jibril datang. Fayaridu alaihil Qur'an. Rasulullah membaca Al-Qur'an di hadapan Jibril, Jibril nyemak. Oh, Pak. Itu tiap malam. Maksudnya apa?
1 bulan ini 30 juz. Wallahu alam, apa mungkin semalam sak juz, apa semalam kurang sak juz, apa lebih sak juz, itu seperti itu. Tiap malam datang Rasulullah membaca sak juz di hadapan malaikat Jibril. Nah, malam berikutnya seperti itu, malam berikutnya seperti itu. Cuma Pak, di tahun ketika Rasulullah meninggal, Rasul meninggal kan di Rabiul Awal. Nah, sebelum Rabiul Awal, Ramadannya itu tumben putri beliau Fatimah radhiyallahu anha cerita bahwa di tahun itu Jibril 2 kali datang, artinya 2 kali menghatamkan Al-Quran. Biasanya kan sekali hatam Rasul itu di hadapan Jibril. Ketika di Ramadan di mana Rasulullah setelah itu meninggal, tumben 2 kali hatam. Rasulullah baca Quran, Jibril nyemak itu 2 kali hatam di tahun itu. Sehingga Rasulullah punya firasat, iki aku sebentar lagi meninggal. Makanya bulan lebarannya yaitu tahun ke-10 kan Pak, itu kan haji wada itu setelah itu. Makanya Rasulullah ketika di haji wada, ketika wukuf di Arafah khutbah, la'alli la alqakum ba'da ami hada. Siapa tahu aku nanti tidak akan bertemu lagi setelah tahun ini. Betul. Nah, itu. Jadi memang aslinya orang itu dikasih firasat Pak oleh Allah, pertanda. Ini kadang-kadang kita ngeh, kadang-kadang kita enggak ngeh. Kalau Rasulullah enggak Pak, tumben ini Jibril biasanya sekali hatam, ini kok 2 kali hatam. Jadi Bapak yang saya hormati, malam ketemu Jibril, siangnya Masya Allah Rasulullah itu sampai ya, saking cepatnya memberi orang, cepatnya Rasulullah membeli orang itu lebih cepat atau seperti lebih cepat daripada cepatnya angin berembus. Angin itu kan angin gitu. Kalau Rasul cepat ngasih. Nah, itulah yang dilakukan Rasul Pak. Kalau malam tadarus dengan Jibril, kalau siang nyah-nyoh tadi itu. Nyah-nyohnya lebih cepat daripada angin yang berembus. Kemudian Bapak saya hormati, ini ada komentar dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau katakan, 1. Beliau menukil ucapannya Imam Syafi'i. Ini saya bacakan. Imam Syafi'i bilang, "Uhibbu lirrajuli ziyadata fil judi fi syahri Ramadhana iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim wa li tashaghuli katsirin minhum bisawmi was salati an makasibihim." Oh, Pak. Dari hadis riwayat Ibnu Muslim, riwayat Muslim dari Abu Hurairah tadi, Imam Syafi'i memberikan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Beliau mengatakan, saya senang. Artinya Imam Syafi'i sebaiknya, afdalnya, kalau di bulan Ramadan itu umat Islam yang punya harta lebih itu semakin banyak sodakohnya. Kenapa? Karena orang ketika bulan Ramadan itu butuh Pak, butuh bantuan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Pak ya, kalau kita lihat sekarang itu kan ada saudara-saudara kita yang ketika masuk bulan Ramadan tetap kerja keras, betul enggak Pak? Ana sing tukang becak, ana sing kudu ke sawah, harus kerja bangunan. Lumayan Kak, Pak kerja bangunan itu jam 8 manjing, nanti jam 4 selesai. Kalau tidak betul-betul ditekati puasa Pak, wis ya, merucut, puasanya merucut. Itulah itu loh Pak, Imam Syafi'i bilang seperti itu. Saudara-saudara kita seperti itu. Makanya ini contoh dari Nabi. Seakan-akan Nabi itu menganjurkan kepada wahai orang-orang yang punya kelebihan harta, hitung, lihat saudara-saudaramu sing meskipun Ramadan dia kudu tetap mencari nafkah karena menafkahi keluarganya. Kalau kita praktekkan apa sabda Nabi, mungkin gambarannya begini Pak ya, mungkin diantaranya itu. Mungkin di RT atau di RW dilihat siapa-siapa, bapak-bapak, ibu-ibu sing nyambut gawine rekoso. Nah, itu yang dikasih bantuan kan Pak? Pak, biasanya nek jenengan kerja 1 hari full, mbok yo kerjoi setengah hari mawon. Lah engko duitku separuh untuk dapat upah separuh, ra apa-apa, sing separuh tak kasih. Gitu loh, mungkin gitu Pak ya, mungkin gitu. Jadi saudara-saudara kita ini ketika Ramadan ini enggak terlalu rekoso karena dibantu.
Tapi meskipun seandainya nggak begitu, sebetulnya kita bantu juga kan Pak. Buka di masjid itu loh Pak. Tolong bukanya jangan hanya snack saja, nek iso snack dan kurma dan nasi lah wareg gitu loh Pak. Supaya nanti di rumah tidak orang gawe buka. Ning saudara-saudara kita itu ya aneh. Wong di masjid wis buka, ya tetep ndok omah ya masak nggopo gitu loh. Nah itu kan termasuk bantuan saudara-saudara kita yang punya kelebihan harta untuk saudara-saudara kita yang nggak mampu Pak. Kalau memang dia nggak mampu, kerjanya dikurangi karena puasa, penghasilannya sedikit, rapopo, anak 5 gawa masjid kabeh Pak. Rapopo Pak, memang begitu. Ayo piye? Iya gitu. Ora usah malu, nggak usah apa. Demi iso poso. Kalau kita lihat saudara kita nggak poso itu kan kita arep ngamuk, arep sedih kan Pak kita itu. Malah ngerokok di depan umum. Astagfirullahaladzim. Seandainya dia itu terpaksa aku, ya mbok yang ngumpet-ngumpet gitu loh. Nantang di depan umum ngerokok itu kan, alhamdulillah orang baik itu baik Pak ya. Sabar. Kalau orang baik itu nggak sabar, diantemi itu orang itu. Antemi kabeh yo. Tapi kan nggak boleh ya. Itu berarti wong apik iki wong sing sabar Pak nggih. Kita lihat itu orang-orang yang seperti kita puasa, apa kita lihat saudara kita ngerokok di jalan, apa kita antemi? Kan tidak. Berarti wong sing puasa itu memang sabar, apik sabar. Justru mereka yang nggak puasa ora sabar. Nantang itu Pak, jenenge nantang. Untung kita ini wong apik-apik kabeh. Nah itu. Semoga besok Pak ada peraturan sing ra poso makan di jalan, ngerokok di jalan tangkap gitu Pak ya. Ada polisinya semoga. Gitu. Ya itu Pak ya. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sahurnya. Sahur kan iso golek dhewe Pak ya. Sahur kan ya secukupnya gitu, Masya Allah. Masya Allah itulah Pak. Jadi saudara kita ya berusaha untuk piye carane poso, kemudian saudara yang lain juga membantu dengan cara memberi iftar di masjid, memberi bantuan di rumah, dan terus juga Bapak Ibu hormati yang punya gawe, bos, punya perusahaan apa, tolonglah ya. Mungkin karena ini puasa kerjanya agak dikurangi. Gitu ya. Kerjanya agak dikurangi. Mungkin durasi waktu atau diringankan gitu. Itu nanti gimana produksinya nggak maksimal. Hitungan matematika terus gitu. Ya. Barang siapa yang menolong saudaranya pasti Allah akan menolong. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang menolong saudaranya pasti Allah akan menolong dia. Ya. Harta kalau dihitung matematika ya wis susah Pak. Susah terus. Rumongso melarat terus kalau dihitung. Ya Pak ya, kalau dihitung matematika sudah Pak. Wis arep sedekah ra sida, bahkan mau ngasih nafkah keluarga ra sida, anake bayar SPP ra sida, wis dihitung terus. Iki aku untuk engko besoknya rantuk piye? Astagfirullah. Seakan-akan itu enggak ada Allah. Makanya dalam surat Ad-Dzariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rizki. Allah Maha kuat, Maha perkasa. Ini Pak yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Bapak Ibu hormati, tadi ucapan Imam Syafi'i. Sekarang ucapan beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, saya baca. Wa dallal hadisu aidha ala istihbabi dirasatil Qur'an fi Ramadan wal istima' ala dzalik wa ardil Qur'an ala ma huwa ahfadhu minhu wa fihi dalilun ala istihbabil iktsar min tilawatil Qur'an fi syahr Ramadan. Hadis ini yang tadi yang dilakukan Rasul itu menunjukkan satu, sangat-sangat dianjurkan untuk tadarus Al-Qur'an di Ramadan dan kumpul untuk tadarus Qur'an. Kumpul wong 5, wong 20, wong 50 terus baca Quran satu gantian. Kalau ada yang salah nanti ustadznya, gurunya yang lebih pinter yang mengingatkan. Ning aja mengingatkan kabeh, Pak. Ada yang salah baca semuanya mengingatkan. Malam berikutnya ramangkat.
Aku koyoke disalahno kabeh. Nah, gitu Pak ya, ada yang mimpin, nanti kalau ada yang salah diingatkan. Itu dianjurkan, Pak. Dianjurkan. Gitu. Kemudian juga kalau ada orang yang sudah berapapun hafalan Qur'annya, dianjurkan di bulan Ramadan untuk disemakkan kepada yang lebih hafal. Ustaz, aku wis hafal 5. Nah, di bulan Ramadan, mumpung bulan Ramadan, semakkan sama orang yang ahli Qur'annya. Mbak aku disemak cuma 5 juz gitu. Monggo. Nah, bisa. Nah, itu Pak. Setelah disemakkan kemudian ngasih sodako. Luar biasa itu. Sama ustadznya itu. Nah, ini ada Ustadz Pendi di sini. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Itulah indahnya Islam Pak ya. Nek dilakukan ini Islam ini, Masya Allah. Indah. Dan juga di sini dalil itu menunjukkan sangat dianjurkan memperbanyak baca Quran di Ramadan. Nah, itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu Bapak yang saya hormati. Ya. Kemudian dia juga mengatakan, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, dan hadis tersebut ya menunjukkan bahwa Rasul dengan Jibril itu melakukan tadi tadarus itu di malam hari. Ini menjadi dalil memang dianjurkan memperbanyak baca Quran di malam hari. Soalnya kalau siang hari wes lemes kan maca Quran, matane tok sing plolak gitu. Apalagi kalau ikut umroh Ramadan